Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel, umroh merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun tidak wajib seperti haji, pelaksanaannya tetap memiliki keutamaan besar dan termasuk dalam amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit umat Islam yang ingin menunaikan umroh tetapi belum memiliki cukup biaya, hingga akhirnya memutuskan untuk berutang. Maka timbul pertanyaan penting, bagaimana hukum umroh hasil ngutang dalam pandangan Islam? Secara bahasa, umroh berarti ziarah, sedangkan secara istilah, umroh adalah ziarah ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu seperti tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, serta tahalul atau memotong rambut yang dilakukan di luar musim haji. Hukum umroh menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun ada pula ulama seperti Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat ini menunjukkan perintah dari Allah untuk menyempurnakan haji dan umroh, yang menjadi dasar hukum wajibnya umroh menurut sebagian ulama. Sahabat Tafakur channel, utang dalam Islam adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Islam memperbolehkan berutang, namun dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya kemampuan membayar, tidak bermaksud menunda-nunda pembayaran, dan tidak menzalimi pihak pemberi pinjaman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berutang dengan niat ingin melunasi, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi utangnya. Namun, barang siapa yang berutang dengan niat ingin menipu atau tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil utang untuk keperluan umroh harus dilihat dari kondisi dan niat seseorang. Jika seseorang berutang untuk keperluan konsumtif dan tidak mendesak, maka hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram. Namun, bagaimana jika untuk ibadah seperti umroh? Berikut beberapa rincian pandangan ulama dan pertimbangan fikih. Yang pertama, tidak ada kewajiban jika belum mampu. Jika seseorang belum memiliki kemampuan finansial, maka ia belum terkena kewajiban untuk menunaikan umroh sesuai dengan firman Allah. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kemampuan atau istita'ah di sini mencakup kemampuan finansial, fisik, dan keamanan perjalanan. Maka jika seseorang harus berutang demi menunaikan umroh, itu menunjukkan ia belum termasuk golongan yang mampu dan tidak berdosa bila tidak melakukannya. Kedua, utang hanya untuk keperluan yang mendesak. Ibadah seperti umroh termasuk ibadah sunnah, sementara membayar utang adalah kewajiban. Maka mendahulukan yang wajib lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Jika seseorang punya uang tapi masih menanggung utang, maka sebaiknya tidak menunaikan umroh sebelum melunasi utangnya terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, boleh berutang jika ada kemampuan membayar.
Jika seseorang benar-benar berniat untuk umroh dan dia mengambil utang dengan pertimbangan matang, misalnya memiliki penghasilan tetap dan yakin mampu melunasi, maka diperbolehkan. Ini sejalan dengan kaidah bahwa utang dibolehkan untuk keperluan yang bermanfaat dan tidak memberatkan. Namun, tetap harus diingat bahwa utang itu adalah tanggung jawab besar di sisi Allah. Bahkan, seseorang yang mati dalam keadaan membawa utang bisa tertahan ruhnya. Rasulullah SAW bersabda, ruh seorang mukmin tergantung atau tidak tenang karena utangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Tafakur Channel, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup dalam keseimbangan dan tidak membebani diri sendiri. Keinginan beribadah tentu mulia, namun tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang membahayakan finansial diri atau keluarga. Berikut pertimbangan bijak sebelum berutang untuk umroh. Apakah utang ini untuk keperluan primer atau sekunder? Apakah kita memiliki kemampuan membayar dengan pasti? Apakah ada jaminan pekerjaan atau penghasilan rutin? Apakah keluarga tidak terbebani dengan utang ini? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut positif, maka insya Allah mengambil utang untuk umroh tidak menjadi masalah besar, namun tetap bukan pilihan utama. Sahabat Tafakur Channel, para ulama kontemporer juga memiliki pandangan serupa. Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa fatwanya menyarankan agar umroh dilakukan ketika seseorang benar-benar mampu dan tidak membebani dirinya dengan utang. Namun, jika utangnya ringan dan ada kemampuan membayar, maka diperbolehkan. Beberapa ulama bahkan menekankan bahwa mengambil utang untuk ibadah sunnah adalah bentuk dari tadarru atau memaksakan diri yang tidak disukai dalam Islam. Lebih baik menunggu hingga Allah memberikan kemampuan secara alami. Sahabat Tafakur Channel, dapat disimpulkan bahwa hukum umroh hasil ngutang sangat tergantung pada kondisi orang yang bersangkutan. Secara ringkas adalah, yang pertama, jika tidak mampu secara finansial, maka tidak wajib umroh. Kedua, berutang untuk ibadah sunnah seperti umroh, hukumnya makruh jika tidak ada kepastian untuk membayar. Ketiga, boleh berutang jika ada kemampuan dan niat yang kuat untuk melunasi tanpa menzalimi pemberi pinjaman. Keempat, lebih baik tidak berutang demi ibadah sunnah jika utangnya akan memberatkan diri atau keluarga. Ingatlah bahwa ibadah tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar prinsip syariah atau merugikan orang lain. Allah Maha mengetahui niat dan kondisi setiap hamba-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Semoga Allah memberi kita kemudahan dalam rezeki dan kemampuan untuk menunaikan ibadah-ibadah besar seperti umroh dan haji dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.